Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman mahasiswa semuanya. Hari ini di pertemuan ke-12. Gak kerasa ya, sebentar lagi kita akan menuju UAS. Silahkan tonton video belajar kali ini. Kita akan membahas tentang salah satu elemen komunikasi lagi nih, yaitu komunikator. Oke, kita awali dengan flashback bagaimana proses komunikasi itu berjalan. Semoga teman-teman masih ingat ya, bagaimana sih pesan yang kita sudah rancang, kita sudah susun, ini bisa sampai ke komunikan yang akan kita sasar. Nah, kalau misalkan teman-teman masih ingat nih, salah satu model komunikasi linear yang sudah disampaikan oleh Harold Laswell ya, bahwa komunikator tidak serta-merta kemudian dapat mengirimkan pesan sampai ke komunikan. Dia pasti melalui beberapa elemen atau unsur seperti menyusun pesan, kemudian juga memilih media, kemudian ditransmisikan hingga sampai ke komunikan, dan kalau bisa sih sampai ke call to action atau efek ya, timbal balik dari komunikan ke komunikator. Nah, kemudian teman-teman semuanya berbicara soal komunikator, tentu kita tidak lepas sebenarnya ya dengan media yang minggu lalu sudah kita bahas. Teman-teman tidak bisa memilih media atas dasar media ini paling baru, media ini terbukti paling efektif karena paling canggih gitu ya, atau media ini bisa menjangkau target sasaran yang sangat luas. Enggak gitu ya konsepnya, tapi tergantung dari sebenarnya siapa sih yang akan kita sasar gitu ya. Kemudian pesan seperti apa sih yang akan kita sampaikan ke komunikan. Nah, nggak terlepas juga dari komunikator nih, audiens ya, yang akan menyebarkan pesan tersebut melalui media tertentu. Karena pada dasarnya the medium is the message nih ya, salah satu asumsi dari McLuhan bahwa media yang kita pilih ini merepresentasikan dari pesan yang dikonstruksi. Nah, kita akan lanjut, apa sih itu komunikator? Apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar istilah komunikator? Ya, komunikator atau source ya. Pasti teman-teman yang diucapkan pertama adalah salah satu unsur dari proses komunikasi yang bertindak penting gitu ya. Karena komunikator ini adalah sumber di mana proses komunikasi itu berlangsung. Proses di mana ada pesan gitu ya. Kemudian pesan itu bisa disalurkan sampai ke komunikan. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi, komunikator ini pihak yang menjadi pengirim pesan dalam sebuah proses komunikasi. He doesn't communicate what he say, he communicate what he is. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, dia atau komunikator ini tidak berkomunikasi dengan cara dia, tapi dia melakukan sebuah komunikasi dengan kredibilitasnya. Siapa sih dia sebenarnya? Apa sih kemudian yang membuat dia itu mengirimkan pesan? Nah, ini menjadi kemudian penting gitu ya, bukan sekedar dari cara dia menyampaikan, tapi juga dia sendiri sebagai seorang komunikator terkait dengan kredibilitas yang dimiliki. Nah, tentu konsep ini sama seperti yang diciptakan gitu ya oleh Plato, bahwa Plato ini menekankan konsep ethos, pathos, logos, yang kunci dari konsep ini terkait dengan komunikator adalah ethos. Jadi ethos ini adalah kekuatan yang dimiliki komunikator atau pembicara dari karakter pribadinya sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya. Nah, tentu konsep dari Plato ini adalah terkait komunikator terutama dalam mempersuasif orang gitu ya, ketika berpidato, menyampaikan sebuah kampanye, informasi penting ke publik. Nah, konsep teorinya itu dari situ gitu ya. Tentu ketika kita menyampaikan sesuatu gitu ya di hadapan publik atau lawan bicara kita, ini terkait dengan kredibilitas dari komunikator itu sendiri, yang kemudian menciptakan karakter yang memang dia ini pantas gitu ya untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, konsep ethos dari Plato ini menjadi penting. Tujuannya adalah ketika teman-teman berkomunikasi untuk mempersuasif orang, sehingga nantinya akan memunculkan persamaan persepsi nih atau mutual understanding ya, agar saat kalian sebagai komunikator ini berbicara di hadapan publik itu bisa dipercaya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut ya. Oke, kita bahas lebih lanjut tentang konsep kunci dari ethos ya, dimana ethos ini adalah kekuatan yang dimiliki komunikator dari karakter pribadinya
sehingga ucapan-ucapannya dapat dipercaya. Nah, ini kemudian menjadi penting ya sebagai salah satu indikator yang memang harus dimiliki oleh setiap orang. Jadi kata kuncinya adalah karakter. Setiap orang bisa membentuk karakternya sendiri-sendiri gitu ya, apalagi ketika dia ingin mencoba menyampaikan suatu pesan ke target sasaran. Ingin menjadi seperti apa sih kalian gitu ya? Kalian bisa mengolah karakter kalian dari sekarang. Kalian pasti sudah mengikuti latihan dasar kepemimpinan kan ya. Nah, itu sebenarnya salah satu juga cara untuk membentuk karakter kalian menjadi kepribadian yang etos ini gitu ya, kepribadian yang kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri kalian gitu ya, terutama dalam lingkup kepemimpinan gitu. Karena ya segala bentuk pesan yang disampaikan itu bukan hanya sekedar isinya, bukan hanya sekedar cara penyampaiannya, tapi juga kembali kepada yang menyampaikan gitu ya. Mungkin teman-teman akan lebih percaya terkait dengan sebuah informasi kemarin ya, PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, apabila yang menyampaikan itu resmi ya, resmi melalui surat edaran yang disampaikan oleh pimpinan, dibandingkan hanya disampaikan simpang siur antar teman gitu ya, atau mungkin oleh dosen-dosen saja kalian masih belum harus percaya gitu ya, karena ya yang menyampaikan itu belum dari pusatnya atau dari pimpinan-pimpinan yang memang memiliki kredibilitas atau kepercayaan untuk menyampaikan pesan tersebut gitu. Nah, terkait dengan karakter ini gitu ya, karakter ini ada pada orang yang memang dia mumpuni pada bidang-bidang tertentu gitu. Jadi nggak semua hal kemudian dimiliki gitu ya oleh komunikator gitu, atau harus harus bisa dilakukan atau harus mumpuni gitu ya. Tapi salah satu di bidang tertentu gitu ya, bisa di bidang tertentu salah satunya atau beberapa yang memang sebelumnya dia memiliki kompetensi yang dibuktikan gitu ya oleh misalkan dari segi pendidikan, pelatihan, sehingga karakter itu kemudian terbentuk melalui bidang-bidang yang memang selama ini dia mumpuni gitu ya secara kompetensi. Nah, ini dia ya, muncul dari karakteristik personal. Yang pertama adalah good sense. Jadi segala sesuatunya itu harus diawali dengan sense ya, dengan yang baik gitu. Sense itu artinya pikiran ya, diawali dengan pikiran yang baik, yang benar, tanpa ada kekeliruan. Sesuatu yang kita awali dengan kebaikan, kita nantinya akan lebih mudah gitu ya untuk menyampaikan. Kita tidak ada terbebani karena kita tidak merasa ada sesuatu yang salah dengan apa yang kita sampaikan, dan memang sudah sesuai dengan prosedur atau mungkin norma, nilai yang ada di sekitar kita, sehingga kita mau dan ya memang harus disampaikan gitu ya pesan tertentu kepada komunikan. Kemudian yang kedua adalah good moral. Nah, good moral ini terkait dengan ya moral ya, karakter. Jadi apa yang kalian sampaikan, cara kalian menyampaikan, termasuk itu juga sesuai dengan nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, target sasar yang ingin kalian capai. Kemudian yang ketiga adalah goodwill. Nah, goodwill ini terkait dengan integritas seseorang dalam menyampaikan sesuatu. Seorang inisiator, komunikator ini juga harus memiliki goodwill, sebuah inisiasi yang memang bersifat baik dan niatan yang baik gitu ya untuk memulai sebuah proses komunikasi, sehingga nantinya komunikan ini juga akan memiliki feedback yang baik juga ya untuk komunikator, karena ya itu tadi, siapa yang mengatakan kadang lebih penting ya dari apa yang dikatakan gitu. Contohnya kayak misalkan ketika menjadi seorang profesor, guru besar, dia memiliki kredibilitas yang sudah tidak usah diragukan lagi gitu ya. Seorang guru besar, apa yang dikatakan itu bisa menjadi suatu inovasi yang baru, bisa menciptakan suatu pemikiran, daya kritisnya juga sudah teruji gitu. Berbeda yang mungkin yang hanya menyampaikan adalah orang biasa yang tidak memiliki posisi gitu ya atau karakter tertentu. Nah, itu dia yang terkait dengan etos ini tadi. Nah, kalau misalkan ketiganya digabungkan, good sense, good moral, goodwill ya pada diri seorang komunikator, maka dia akan memiliki sebuah kredibilitas ya,
kredibilitas sebagai sumber penyampai pesan, terutama jika itu dilakukan untuk tujuan mempersuasif orang. Berbicara soal kredibilitas komunikator, apa sih itu kredibilitas? Jadi kredibilitas itu adalah seperangkat persepsi ya. Persepsi itu sudut pandang, cara pandang komunikan terhadap sifat-sifat komunikator. Nah, selain dari etos tadi, kredibilitas komunikator juga dapat dilihat dari beberapa hal. Pertama, kayak keahlian atau expertise ya, jelas ini. Kadang orang memanggil komunikator, sumber informasi itu dari orang-orang yang memiliki keahlian tertentu gitu ya, baik sudah terbukti dari pengalamannya secara experience, profesionalitasnya dia, konsistensi dia dalam menggali suatu bidang keilmuan tertentu misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kredibilitas seseorang komunikator untuk dihadirkan dalam suatu acara-acara tertentu. Bisa dari ahli bahasa, ahli sains ya, termasuk dalam pemuka-pemuka agama kayak misalkan ustadz ya, atau penceramah dan juga pemangku agama yang lain. Nah, sekarang juga keahlian ini sebenarnya bisa kita bentuk gitu ya, dengan cara ya mengikuti pelatihan, konsisten terutama gitu ya. Kalian ingin menjadi bidang apa gitu ya. Kadang orang ini kan memiliki keterbatasan tertentu ya dalam mendalami suatu bidang keilmuan misal. Jadi ya karena manusia ini tempatnya yang terbatas gitu, jadi fokuslah pada satu bidang yang memang ingin kalian dalami. Misal ini dalam bidang komunikasi aja banyak ya. Ada mungkin nanti kalian akan menjadi jurnalis, atau mungkin ada yang menjadi dai, atau ingin menjadi public relation yang handal ya dengan kemampuan public speakingnya. Nah, itu fokus di salah satu bidang yang memang ingin kalian tuju gitu ya, sebagai suatu keahlian kalian nanti di masa depan. Nah, kemudian yang kedua adalah kekuasaan atau power. Ini berkaitan dengan informasional dan referen. Nah, kekuasaan atau power ini juga menjadi hal yang bisa dipertimbangkan terkait dengan kredibilitas seseorang. Informasional itu maksudnya adalah kekayaan, kekuasaan akan sebuah informasi. Nah, ini nantinya akan tergantung ya. Semakin ahli seseorang, maka kadang ia akan semakin ahli juga dengan informasi-informasi yang memang selama ini dia pelajari. Dan gak jauh penting juga referen ya, atau referral lah ibaratnya. Jadi rujukan orang lain terhadap kita itu juga menjadi hal yang penting. Makanya kenapa kita perlu juga untuk membuka jejaring gitu ya, networking, agar walaupun misal ya keahlian kita ini, kita merasa bahwa keahlian ini ya masih banyak yang lebih ahli gitu ya, tapi justru karena banyaknya rujukan, rekomendasi orang-orang yang kemudian mengantarkan kita gitu ya pada titik puncak tertentu. Nah, itu menjadi hal yang penting. Makanya kita juga perlu membuka jejaring agar kita mendapatkan link yang banyak juga untuk merekomendasikan kita, misal untuk menjadi seorang sumber informasi ya, atau pemateri atau pembicara dalam suatu event-event tertentu. Itu juga penting. Kemudian selanjutnya adalah keterpercayaan atau trustworthiness. Nah, ini juga terkait dengan salah satu nilai atau prinsip komunikasi dalam Islam juga, bahwa kita perlu untuk mengedepankan kejujuran gitu ya. Dan sebenarnya yang menjadi momok utama dalam suatu proses komunikasi itu kan ketidakpastian gitu ya. Ketidakpastian terhadap apa yang diperbincangkan dalam sebuah interaksi. Nah, itu yang kemudian perlu kita reduksi. Salah satunya adalah dengan ya kita membentuk karakter yang jujur juga gitu ya dalam menyampaikan suatu informasi yang apa adanya, sehingga hal-hal seperti ketidakpastian, kesalahpahaman itu bisa direduksi dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah daya tarik atau atraktif. Nah, daya tarik ini kadang memang dilihat dari first impression gitu ya, atau kesan pertama ketika kita melihat seseorang. Biasanya dilihat dari penampilannya dulu. Kita lihat dari atas sampai bawah, kira-kira oke nggak nih? Kadang memang seperti itu. Nah, kadang manajemen kesan itu juga perlu ya untuk mendukung daya tarik kita dalam berkomunikasi dengan orang. Apalagi nanti kalau misalkan teman-teman menjadi seorang humas gitu ya, atau mungkin investor relation, public relation, public speaker yang banyak berhubungan dengan publik, daya tarik ini juga menjadi hal yang penting ya. Kalau misalkan teman-teman lihat ya beberapa
orang yang bekerja pada divisi communication relation atau relasi komunikasi, divisi-divisi yang berhubungan dengan publik, dengan pemerintah, dengan stakeholder, penampilan juga nggak kalah penting sebenarnya seperti itu ya. Nah, ada hal lain sebenarnya selain penampilan, kayak misalkan dari cara kita berbicara, ketegasan, intonasi, atau mungkin slogan-slogan tertentu yang itu menciri khaskan diri kita gitu. Kayak misalkan ya, beberapa pemimpin kita dia telah menciptakan suatu slogan yang menjadi ciri khas mereka, kayak gitu aja kok repot, itu slogannya siapa coba? Gus Dur ya. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian juga penting ya untuk menciptakan ciri khas dari diri kita selain dari penampilan itu sendiri. Nah, kemudian kredibilitas seseorang ini juga bukan karena sudah terbentuk dari awal ya. Bahkan ketika kita baru mulai berkomunikasi, itu bisa menjadi titik awal terbentuknya kredibilitas seseorang. Kayak misalkan nih ada 3 bentuk kredibilitas ya. Pertama, initial credibility. Initial credibility adalah diperoleh sebelum komunikasi berlangsung. Hal ini berkaitan dengan status profesional atau kultural yang melekat pada dirinya. Nah, jadi kalau misalkan initial credibility emang jauh sebelum kalian diundang menjadi seorang pembicara, memang kalian sudah terkenal dengan kredibilitas kalian gitu ya, dengan status profesional kalian, atau mungkin dengan bidang keahlian kalian yang mumpuni itu, yang kemudian sejak lama sebelum proses komunikasi itu berlangsung, orang-orang udah tahu nih kredibilitas kalian nih seperti apa. Termasuk juga kultural ya, yang merekat pada dirinya. Kayak misalkan ketika kita mengundang seseorang hadir pada menjadi pembicara pada suatu suatu event, kadang kita juga harus memperhatikan nih kira-kira nilai-nilai budayanya dia ini sesuai nggak dengan nilai-nilai budaya masyarakat sebagai audiens yang akan mendengar pesan yang akan dia sampaikan. Apalagi kalau misalkan sudah konteksnya berbicara soal agama dan keyakinan ya, tentu ini harus diperhatikan terkait dengan latar belakang nilai-nilai budaya ya, kultural yang melekat ada pada dirinya. Initial credibility ini juga dipengaruhi oleh sikap skeptis ya, atau sikap-sikap yang diragukan oleh halayak. Yang ini semua juga tergantung dari norma-norma, keyakinan atau nilai-nilai budaya yang selama ini diyakini oleh halayak tertentu gitu. Nah, kemudian jenis credibility selanjutnya adalah derivative credibility. Kalau misalkan initial credibility itu tadi adalah jauh sebelum proses komunikasi itu berlangsung, dia sudah teruji kredibilitasnya. Justru kalau derivative credibility ini adalah ketika dia sedang berlangsung gitu ya komunikasinya. Nah, dari kredibilitas seseorang itu mulai terbentuk gitu. Jadi awalnya diragukan gitu ya, tapi ketika dia mulai melangsungkan komunikasi, sudah muncul nih, oh ternyata dia mampu untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, yaitu tadi ya, bahwa yang akan kita sampaikan terkait dengan isi itu memang penting, substansi itu penting, tapi hal yang kemudian menjadi lebih penting adalah bagaimana cara kita menyampaikannya. Ini juga sebenarnya konsep pada interaksi antar budaya ya, bahwa ketika kita berbicara komunikasi itu bukan hanya berbicara soal isi, tapi juga terkait dengan cara kita menyampaikannya. Saya sudah pernah menjelaskan pada video sebelumnya ya, terkait dengan tips untuk berkomunikasi. Jadi berbicara itu ada seninya. At least kalau misalkan teman-teman merasa tidak merasa kredibel gitu ya dengan apa yang ingin disampaikan, atas kepercayaan yang mungkin teman-teman dapat sebagai seorang pembicara, tapi buktikanlah ketika nanti kalian sudah naik ke panggung gitu ya, seperti keterampilan atau kemampuan menyampaikan pesan yang baik, kayak misalkan dari poin-poin yang kalian sampaikan, ketegasan, intonasi. Nah, itu sebenarnya juga menjadi hidden competence ya, yang dimiliki oleh diri seorang komunikator, sehingga dia bisa menciptakan persepsi
yang diinginkan dari halayak yang dituju. Nah itu penting, kayak misalkan terkadang ada orang ya yang mungkin dia secara isi kurang menguasai, tapi karena dia menampilkan PowerPoint yang baik, yang luar biasa, di PowerPoint tersebut juga mengandung isi yang kemudian bisa men-trigger dia, saya ingin menyampaikan apa dengan poin ini menjadi suatu tips juga gitu ya, untuk bisa meyakinkan halayak yang kita tuju gitu. Jadi ya gitu ya, kadang berkomunikasi ini bukan soal isi, tapi juga cara menyampaikan agar bisa mereduksi ketidakpastian dari orang yang kita ajak berbicara. Nah selanjutnya yang terakhir adalah terminal credibility. Terminal credibility ini justru kebalikan dari initial credibility ya. Jadi kredibilitas yang diperoleh komunikator justru setelah komunikasi selesai dilakukan. Nah, terminal credibility ini biasanya dipengaruhi oleh halayak yang tadinya skeptis dan antipati dapat menjadi simpati dan menjadi yakin. Nah, ini mungkin dirasakan banyak oleh para ilmuwan terdahulu ya, di mana penyampaian pesannya ya berupa inovasi-inovasi yang selama ini justru kita percaya betul ya, tentang keberadaan televisi, kemudian juga handphone, di mana kita ternyata bisa berhubungan ya satu dengan orang lain berdasarkan dengan jangkauan yang cukup luas. Nah, terkait dengan perkembangan teknologi informasi juga. Nah, ini dia ya sebagai pembuktian yang kemudian mengarah pada terminal credibility. Orang-orang yang memang mungkin ada ya di sekitar kita yang di awal bahkan ketika dia sudah melangsungkan komunikasi masih diragukan gitu, tapi justru setelah selesainya proses komunikasi itu berlangsung bisa membuktikan dengan adanya kredibilitas dia melalui bukti-bukti otentik yang bermanfaat gitu kepada orang banyak. Nah, itu terminal credibility ya. Perlu diingatkan kembali ya bahwa siapa yang menyampaikan bisa lebih penting dari apa yang disampaikan. Nah, itu dia tadi pentingnya kredibilitas seseorang. Sekarang ini muncul banyak influencer-influencer ya di media sosial yang bahkan digandeng juga oleh pemerintah untuk meneruskan pesan-pesan, kayak misalkan difusi informasi kepada halayak terkait dengan vaksinasi gitu ya, kemudian juga menjaga protokol kesehatan. Itu juga menjadi salah satu cara untuk mendifusikan informasi dengan menggandeng para influencer yang sekarang ini sudah banyak bermunculan gitu ya, di samping dari kredibilitasnya mereka sebagai seorang influencer, selebgram, atau mungkin artis, aktor yang memiliki latar belakang background yang kemudian banyak pengikutnya ya secara positif seperti itu. Nah, kemudian para pemimpin kita ya, para presiden, pemuka agama yang ya sudah tidak diragukan lagi lah untuk kredibilitasnya dia menyampaikan suatu informasi, sehingga halayak ini lebih cepat untuk mempercayai suatu pesan tersebut ya kalau misalkan disampaikan langsung dari sumbernya, daripada pesan tersebut disampaikan oleh orang-orang yang kita tidak tahu kredibilitasnya seperti apa, kenapa dia menyampaikan pesan tersebut, malah justru nantinya akan menjadi disinformasi ya. Informasi-informasi yang tidak pasti, yang pentingnya kita sebagai halayak pun juga harus bertabayun ya, apalagi kalau pesan tersebut disampaikan bukan dari sumbernya langsung gitu. Oke, kita lanjut. Nah, berkaitan dengan kepribadian diri seorang komunikator juga, maka teman-teman juga perlu memahami model keterbukaan diri atau self disclosure yang dikonsepkan oleh Johari Window ya. Jadi pada diri kita gitu ya, sebagai seorang individu ini memiliki 4 area terkait dengan keterbukaan diri kita. Yang pertama adalah open area, blind area, hidden area, dan unknown area. Nah, ini berkaitan dengan keterbukaan apa sih? Keterbukaan informasi antara diri kita sendiri dengan orang lain di sekitar kita, baik yang menyadari ataupun yang tidak menyadari akan adanya potensi, sifat ya, termasuk juga personality kita. Oke, kita akan bahas lebih lanjut satu persatu ya. Nah, ini dia penjelasannya. Jadi, menurut Joseph Luft dan Harrington Egham, keempat wilayah yang tadi disebutkan ya,
dalam konsep Johari Window ini merupakan satu kesatuan ya, utuh 100% yang terdapat pada diri setiap orang, terutama kaitannya dengan keterbukaan informasi ya. Yang pertama ada hidden area atau wilayah tersembunyi. Wilayah tersembunyi ini merupakan kemampuan yang kita miliki secara tersembunyi, sehingga tidak diketahui oleh orang lain, tapi diketahui oleh kita. Ada dua konsep terkait dengan hidden area ini, over disclose dan under disclose. Over disclose itu yang kayak apa sih? Over disclose itu yang kayak over confidence ya, lebih ke kita terlalu show off terhadap personality kita terhadap orang lain gitu, sehingga orang lain itu akan menjadi tahu, oh ternyata si A sifatnya seperti ini, dia memiliki kemampuan tertentu, kelebihannya apa. Nah itu dengan over disclose. Yang kedua adalah under disclose. Under disclose ini ada positif negatifnya ya. Positifnya adalah ya dengan kita mengkeep beberapa informasi itu yang akan sebenarnya menyelamatkan kita gitu ya dari pemikiran-pemikiran negatif orang lain. Tapi kemudian negatifnya adalah under disclose ini karena cenderung di bawah permukaan, ibaratnya ya tertutup. Seharusnya orang-orang ini tahu kelebihan kita, tapi karena kita tidak percaya diri gitu ya untuk menunjukkannya, sehingga ya ini akan menjadi sebuah hidden area gitu ya yang tidak akan terungkap karena orang lain juga tidak akan pernah tahu terhadap kepribadian, kelebihan yang sebenarnya kita miliki. Kemudian yang kedua adalah wilayah tidak dikenal. Nah, wilayah yang tidak dikenal ini cenderung harus menggunakan daya kritis kita gitu ya, karena wilayah ini selain dari kita sendiri yang tidak mengenali diri sendiri, orang lain pun juga tidak mengetahui siapa kita. Nah, kemudian caranya gimana agar bisa memunculkan wilayah tidak dikenal ini, atau istilahnya unconsciousness ya, yaitu dengan cara ya kita mengikuti pelatihan-pelatihan ya, kemudian mengikuti self improvement yang itu bisa memunculkan personality kita gitu ya, yang bahkan tidak kita kenali dan orang lain tidak diketahui. Dengan kita mengembangkan diri kita, self development melalui kegiatan-kegiatan pelatihan atau mungkin kegiatan-kegiatan budaya ya, dengan kita mempelajari nilai-nilai budaya tertentu, itu yang akan menciptakan daya kritis kita. Oh ternyata selama ini kita memiliki suatu kelebihan tertentu ya, karena kelebihan ini bukan terkait dengan kompetensi ya, tapi juga mungkin terkait dengan hal-hal yang ya tidak terlihat ya, kayak misalkan kejujuran, rasa toleransi, rasa tegang rasa. Nah itu juga termasuk dalam kepribadian diri seseorang gitu, yang bisa saja kita tidak menyadari dan orang lain juga tidak menyadari, sehingga perlu kemampuan kritis untuk menggali area ini gitu. Kemudian yang ketiga adalah wilayah terbuka, open area. Ini adalah kepribadian, kelebihan, dan kekurangan yang kita miliki. Selain diketahui oleh diri kita sendiri, juga diketahui oleh orang lain. Nah, open area ini cenderung lebih mudah gitu ya untuk kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita, dengan orang-orang yang kita ajak berinteraksi, termasuk dengan halayak gitu, karena ya kita sendiri menyadari dan orang lain juga menyadari. Syukur-syukur apa yang kita tampilkan di depan publik itu sesuai dengan yang memang mereka yakini, apa yang mereka percayai, sehingga tidak ada istilahnya kesalahpahaman atau ketidakpastian, karena informasi yang kita buka gitu ya terkait dengan diri kita sendiri ini sesuai juga dengan kepercayaan orang lain gitu ya, sehingga akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Kemudian yang terakhir adalah wilayah buta atau blind area. Nah, wilayah buta ini kebalikannya dari wilayah tersembunyi ya. Jadi orang tidak mengetahui kekurangan yang dimilikinya, tetapi sebaliknya kekurangan itu justru diketahui oleh orang lain
gitu. Jika wilayah buta ini semakin melebar dan mendesak wilayah lain, maka akan terjadi kesulitan komunikasi atau bahkan sampai ke kegagalan komunikasi. Jadi bagaimana sih caranya kita mengantisipasi blind area ini? Karena yang justru yang menyadari adalah orang lain gitu ya. Ya salah satunya adalah dengan cara kita tetap berkomunikasi dengan memegang etika komunikasi yang baik gitu ya, yang positif, dan juga berkomunikasilah sesuai dengan nilai budaya, norma yang ada di masyarakat tertentu ya, yang menjadi halayak, yang itu kemudian akan menumbuhkan rasa kepercayaan orang lain terhadap informasi yang kita sampaikan. Nah, itu dia tadi ya, keempat dari konsep dari self disclosure atau keterbukaan diri yang diasumsikan atau dikonsepkan oleh Johari Window gitu ya. Jadi kira-kira teman-teman nih memiliki kepribadian atau mungkin ya sifat-sifat seperti apa nih sebagai seorang diri komunikator yang termasuk ke dalam 4 area ini gitu. Nah, teman-teman bisa gali diri sendiri gitu ya dengan mengikuti beberapa self improvement untuk mengembangkan diri teman-teman kalian, sehingga apa yang teman-teman tidak ketahui, kompetensi yang kalian tidak sadari itu bisa kalian lebih olah lagi gitu ya, agar lebih maksimal, sehingga akan memunculkan nih kredibilitas kalian sebagai seorang yang memang kredibel ya untuk menyampaikan informasi pada suatu bidang tertentu sebagai seorang diri komunikator. Nah, itu dia tadi ya beberapa konsep dan teori terkait dengan salah satu unsur atau pesan komunikasi, yaitu komunikator. Nah, kemudian teman-teman juga dapat meneladani dari bagaimana sih Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW, beliau melakukan proses komunikasi gitu ya, sehingga menjadi komunikator yang handal, bukan hanya secara praktik tapi juga bagaimana kita menghargai khalayak sebagai orang-orang yang kita ajak berinteraksi gitu ya, berkaitan dengan nilai-nilai komunikasi dalam Islam. Nah, Rasulullah meneladani bahwa ketika dia bersosialisasi gitu ya, beliau akan menunjukkan pribadi yang santun dan penuh wibawa gitu. Nah, karena Rasulullah terkenal dengan seorang komunikator yang handal dan orator yang hebat gitu ya, bahasanya tersusun dengan indah dan mudah dipahami. Bisa dibayangkan ya, teman-teman sekarang mungkin ya tantangannya adalah meyakinkan informasi kepada orang-orang yang ya at least memiliki background kebudayaan yang sama dengan kalian. Tapi bagaimana zaman dulu ketika Rasulullah menyebarkan nilai-nilai keislaman dengan background latar belakang orang yang cenderung keras gitu ya, cenderung keras dan sangat kontradiktif sekali gitu dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang nilai-nilai keislaman, bahkan mengajak untuk taat gitu ya kepada Allah gitu subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya itu menjadi tantangan yang luar biasa. Bahkan dalam kondisi seperti itu, dulu Nabi Muhammad SAW tetap mengedepankan nilai-nilai cara berkomunikasi yang santun gitu ya, dengan kelembutan. Jadi segala sesuatu yang kita sampaikan tidak harus dengan cara yang kasar untuk bisa meyakinkan seseorang gitu ya. Justru semakin orang itu semakin dikasari akan semakin menjauh gitu ya, akan semakin tidak percaya, akan semakin meningkatkan rasa untuk tidak lagi berhubungan dengan orang tersebut. Nah, makanya justru dengan kelembutan, dengan kita tetap bersikap baik, santun, ramah gitu ya, itu menjadi salah satu amunisi ya untuk diri seorang komunikator, terutama ketika ingin masuk gitu ya, mempersuasif orang atau berinteraksi terutama dengan orang asing dengan berbagai background, latar belakang, budaya bahkan. Kemudian beliau tidak pula menyinggung perasaan orang lain yang diajak bicara gitu. Apa sih rahasianya gitu ya? Nah, ini salah satu yang harus teman-teman tanamkan sebagai prinsip dalam berkomunikasi gitu ya, bahwa ya kita perlu adanya rasa tenggang rasa, toleransi, sikap menghargai orang lain gitu. Karena ketika kita berbicara di depan publik, tentu tidak semua orang memiliki background yang sama dengan kita. Background ini di sini bukan berarti hanya terkait bidang saja gitu
gitu ya, tapi juga sifat ya dan nilai-nilai budaya tadi yang sudah saya sebutkan itu juga bisa jadi berbeda, yang kemudian kita perlu untuk memunculkan rasa tegang rasa gitu ya antar sesama dengan background yang berbeda-beda itu tadi. Nah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW beliau sangat mengedepankan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Salah satunya yaitu ya sikap saling menghargai gitu ya, dan tidak menyinggung orang lain dengan bertutur kata yang singkat dan syarat akan makna gitu ya, tidak bertele-tele. Kemudian juga beliau lebih banyak diam daripada berbicara. Beliau bicara jika ada manfaatnya, jika ada manfaat gitu ya, timbang dari mudorotnya. Nah, itu juga yang perlu teman-teman perhatikan. Apalagi berbicara soal kredibilitas itu bukan berarti kita hanya pandai berbicara saja, tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa yang kita sampaikan ya, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar ada buktinya gitu ya, ada buktinya yang bisa menjadi rekomendasi orang lain juga terhadap kita untuk bisa lebih mengeksplor diri kita gitu ya, agar banyak kesempatan juga yang kita dapatkan untuk menjadi pembicara-pembicara yang dapat diandalkan gitu ya, terutama untuk mempersuasif orang lain gitu. Nah, kemudian beliau pun juga akan mengulang perkataan sebanyak 3 kali jika ada hal penting yang dibicarakan. Nah, ini juga menjadi cara juga ya dalam kita berinteraksi dengan orang, salah satunya ketika untuk menghindari kesalahpahaman atau mungkin untuk menghindari ketidakpastian dengan orang lain yang kita ajak bicara, kita perlu yang namanya repetition ya, atau pengulangan. Ada juga penekanan, klarifikasi. Nah, itu pun yang kemudian menjadi prinsip ya dalam berkomunikasi ala Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang sejak dulu sudah diterapkan. Harusnya kita pun sebagai pengikutnya ya di masa sekarang ini yang ya perkembangan teknologi semakin maju gitu ya, kita tidak serta-merta hanya mengandalkan teknologi, tapi juga kita sebagai manusia bagaimana kita memperlakukan manusia yang lain gitu ya, dengan cara ya tetap mengedepankan etika dalam berkomunikasi. Baik, berakhir sudah video belajar hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.